di akhirat di surga Allah. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga pertemuan kita di malam hari ini bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah firman Allah yang mulia. Al-Qur'an kalam Allah. Al-Quran, siapapun mendekat dengannya akan menjadi orang mulia. Jibril alaihissalam membawa turun Al-Quran menjadi malaikat paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, maka menjadi umat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka menjadi bulan mulia. Bahkan satu-satunya bulan yang disebut secara langsung oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di Makkah, Madinah dan sekitarnya, maka menjadi tempat yang mulia. Siapapun membaca Al-Quran menjadi orang mulia. Siapapun menghafal Al-Quran menjadi pilihan Allah dan khususnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashab." Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat berbagi syafaat kepada mereka yang rajin baca Al-Quran. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad beliau dari Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr bin As, Nabi bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan berbagi syafaat untuk hamba di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata haditsun hasan sahih dari Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lam harf, mim harf." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dilipatkan gandakan oleh Allah. Nabi bersabda, "Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih, ma'a as-safarati al-kiram al-barara. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران." Orang yang baca Al-Quran yang fasih, lancar, bisa jadi bukan hafiz Quran, tapi karena sebagai pencinta Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan mereka yang terpatah-patah membaca Al-Quran akan mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, "Saya tidak mengenal ada kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan dari Al-Quran." Proyek yang tidak pernah gagal. Setiap proyek, setiap usaha atau perusahaan yang kita miliki ada untung, ada rugi. Ada satu proyek yang tidak bakalan rugi, adalah menghafal Al-Quran. Kalau sampai Anda menghafal Al-Quran, termasuk pilihan Allah dan khususnya dalam musnad Imam Ahmad, "Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh." Orang penghafal Quran adalah keluarga Allah dan pilihannya, orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda tidak sampai menghafal Al-Quran, maka Anda tidak rugi karena setiap huruf Anda dapat pahala. Setiap penulis kitab mengatakan, "Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis atau penerbit kecuali satu kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi." Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Anda tidak bisa merubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran yang bisa mengubah hidupmu. Kita tidak bisa merubah isi Al-Quran karena itu dijaga oleh Allah Jalla Jalla.
Satu-satunya kitab di muka bumi yang bisa dihafal. Selama sejarah tidak terbukti kitab Zaurah, Taurat, Injil tidak dihafal. Silahkan buktikan secara ilmiah, sejarah tidak terbukti. Tapi Al-Quran 114 surat bisa dihafal. Sama orang yang berbahasa Arab dan orang yang belum berbahasa Arab. Imam-imam kita di Masjid Sunda Kelapa bukan orang yang berbahasa Arab, tapi hafalannya mungkin, tajwidnya bagus. Dan subhanallah, itu diantara mukjizat Al-Quran. Maka setiap penulis kitab mengatakan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis atau penerbit. Hanya satu kitab di awalnya menjadi tantangan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semua susunan Al-Quran itu disusun oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sepakat ulama Ahlul Quran, ulumul Quran, bahwasanya susunan surat Al-Quran itu dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi. Bukan ijtihad dari Rasulullah. Perhatikan surat yang pertama turun, 5 ayat pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba lihat letaknya di juz 30. Sedangkan surat Al-Fatihah turunnya kapan? Diletakkan di awal Al-Quran. Itu kenapa? Karena susunan Al-Quran itu, dan setiap susunan Al-Quran itu pasti ada hikmah. Susunan Al-Quran ada mukjizat. Maka subhanallah, satu-satu kitab yang tidak bisa dipelajari sendiri, harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya. Coba kalau Al-Quran dulu tidak ada titik, tidak ada harakat. Dulu Al-Quran polos, tidak ada harakat, tidak ada titik sama sekali. Tetapi karena Al-Quran itu belajarnya bertalaqi, wa innaka latulaqqal Quran. Engkau bertalaqi Al-Quran, kita dari guru kita, dari mulut guru kita. Maka tajwid itu harus berhadapan dengan guru, nggak bisa online, nggak bisa lewat Zoom, nggak bisa lewat YouTube, harus kepada guru talaqinya. Tajwidnya bagaimana dibacakan oleh gurunya terus bersambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo? Halo? Masih hidup? Masih. Serius amat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba Al-Quran Alif Lam Mim dan Alam Nashrah Laka Sadrak tulisannya sama. Tapi kenapa ini dibaca Alif Lam Mim dan ini Alam? Karena begitu dibacakan oleh guru kita, begitu terus bersambung, itu disebut namanya sanad. Sanad itu perawi-perawi yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, guru-guru yang menyampaikan Al-Quran kepada kita. Maka tidak ada yang bisa menghafal, mempelajari Al-Quran sendiri, harus ada gurunya. Maka Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa." Kalau bukan karena sanad, siapa pun akan berbicara seenaknya. Maka ulama dulu belajar bersanad nyambung, ulama fulan kepada fulan kepada fulan, terus bersambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Al-Quran itu mukjizat terbesar, apakah Nabi kita punya mukjizat lain? Ada. Tapi ini mukjizat terbesar, berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau Al-Quran Al-Azim, beliau berkata, setiap mukjizat turun sesuai dengan apa yang ada di dalam kaum Nabi tersebut. Coba kata Imam Ibnu Katsir, kaumnya Nabi Musa alaihissalam Bani Israel, mereka mahir dalam bidang sihir. Mereka mencapai tingkatan tertinggi dalam bidang sihir. Maka Nabi Musa membawa mukjizat sesuai dengan apa yang ada dalam kaumnya, bahkan bisa mengalahkan sihir mereka. Ketika beliau melempar tongkatnya, beliau berubah menjadi ular. Dan mereka pada saat itu langsung sujud. Wa ulqiyas sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Mereka langsung sujud. Kenapa? Karena mereka berpikir ini bukan sihir seperti kita, ini mukjizat. Karena mereka itu membuat mata saja yang melihat itu ular atau tali yang mereka lempar itu bergerak. Itu sihir mata. Sehingga Anda melihat sesuatu yang diam itu bergerak, atau yang bergerak diam. Itu sihir mata ini. Maka mereka pada saat melihat mukjizat Nabi Musa langsung mereka tunduk. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam, beliau membawa mukjizat sebagaimana ada di dalam kaumnya. Mereka di zaman Nabi Isa mencapai tingkatan tertinggi dalam ilmu kedokteran. Nabi Isa membawa mukjizat sesuai dengan apa yang dalam kaumnya. Yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi'idznillah. Beliau bisa mengobati, mengembalikan penglihatan orang yang buta, bukan baru mendadak kemarin buta, tapi sejak lahir buta. Itu mukjizat.
Kemudian beliau bisa mengobati orang yang ada sakit kusta. Beliau bisa menghidupkan orang meninggal, tapi Nabi Isa menyebut biidznillah, dengan izin Allah SWT, bukan karena saya. Nabi Muhammad membawa mukjizat Al-Quran karena beliau diutus untuk seluruh manusia, dan sekaligus beliau diutus di tengah-tengah orang yang berbahasa Arab, dan mereka bangga dengan bahasa mereka sampai mereka membuat pasar. Dulu pasar itu khusus untuk syair, dan satu suku, satu kaum, satu ini bagian kelompok senang kalau dia punya anak bisa membuat syair. Kenapa? Dia berbangga-bangga dengan sukunya, dengan kaumnya dalam syairnya. Sebagaimana Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit sebelum beliau masuk Islam, beliau seorang penyair. Sampai beliau masuk Islam, kemudian beliau berubah syairnya menjadi pujian untuk Rasulullah, kemudian untuk Islam. Hasan bin Thabit, orang musyrik ingin membayarnya untuk menghina Nabi Muhammad dalam syairnya. Beliau sudah terima uang, kemudian beliau mengatakan, perlihatkan siapa orang yang kalian mau aku hina. Kemudian Nabi Muhammad lewat ke depannya, lalu Hasan bin Thabit kembali kepada orang tersebut, dia mengembalikan uang. Mohon maaf, saya tidak bisa menghina orang tersebut karena dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah sempurna. Kalau saya bilang matanya sakit, rambutnya kurang bagus, ini sudah sempurna fisiknya. Maka Hasan bin Thabit langsung membuat syair, subhanallah, wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain, wa ajmalu minka lam talid nisa, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain. Mata saya tidak pernah memandang orang lebih elok, lebih tampan, lebih mulia dari dirimu ya Rasulullah. Wa ajmalu minka wa ahsanu minka lam talid nisa. Tidak ada seorang wanita yang bisa melahirkan susu seperti dirimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Kau lahir seperti tidak ada celahnya, tidak ada aibnya, sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Kau lahir sebagaimana kau kehendaki. Itu syair Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bangga dengan bahasa Arab mereka yang begitu fasih lancar. Allah utus Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Mereka tidak bisa membawa serupa dengan Al-Quran. Satu ayat ditantang oleh Allah, 10 ayat, 10 surat. Manusia dan jin yang berkumpul semua membuat seperti Al-Quran, tidak. Mereka tidak sanggup. Karena Al-Quran itu turun dari Allah, dijaga keasliannya. Maka jangan takut kepada Al-Quran dirubah. Kita takut umat Islam yang berubah. Quran tidak akan berubah. Al-Quran tetap begitu, dijaga oleh Allah. Bukan Al-Quran yang berubah, tapi umat Islam yang bisa berubah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan adzikr. Kata orang, kami kan Allah Maha Esa. Kok kami? Kami turun kebesaran, keagungan. Allah berbicara dengan kebesarannya. Presiden kalau berbicara kami sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan saya. Itu kebesaran, kedudukan sebagai orang tertinggi dalam negara. Itu kalau bicara Allah Jalla Jalla. Kamilah yang menurunkan ad-dzikr, Al-Quran, dan ada sebagian ulama tafsir mengatakan hadis Nabi juga dijaga. Maka ulama tahqiq hadis membedakan antara hadis sahih, hadis lemah, hadis palsu, dan lain sebagainya. Wa inna lahu lahafizun. Kami akan menjaganya. Sampai Jibril membacakan kepada baginda SAW, kemudian baginda terburu-buru membaca. Allah menegur beliau, santai ya Muhammad. Allah menyampaikan kepada Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu, thumma inna 'alaina bayanahu. Jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan Jibril, karena kami yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran di dadamu, dan kami yang akan memperjelas isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu dibawa kemana-mana, bacaannya sama, tidak ada perubahan. Mukjizat ketika orang yang berbahasa Arab hafal Quran. Mukjizat lebih besar lagi kalau ada orang non berbahasa Arab bisa hafal Quran. Kalau aja non berbahasa Arab dia hafal. Tapi ketika disuruh teruskan bacaan Al-Quran, itu luar biasa. Itulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu tidak batas. Anak-anak bisa hafal Quran.
Orang dewasa, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, sama. Al-Quran itu dihafal mudah sekali. Tapi kunci menjaga sering baca murajaahnya. Buktinya nggak ada yang lupa Al-Fatihah. Ada nggak di sini yang lupa Al-Fatihah? Saya kasih hadiah. Ada nggak di sini yang lupa Al-Fatihah? Kenapa tidak hilang Al-Fatihah? Karena dibaca berulang kali. Begitu dengan Al-Quran, tidak mau dilupakan. Al-Quran itu terus harus ditartil, harus dibaca di setiap saat, setiap waktu. Jangan hanya khususkan Ramadan untuk Al-Quran, tidak. Di setiap saat kita bisa membaca Al-Quran. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, khatam Quran selama Ramadan 30 kali, sehari sekali. Coba kalau Imam Bukhari bangkit saat ini, hidup lagi, lihat kita ini, baru khatam 1 kali, ada yang baru 1 surat. Bagaimana beliau lihat kita ini? Bagaimana pandangan beliau ke kita? Imam Syafi'i 60 kali khatam. 60 kali, sehari 2 kali khatam. Bagaimana Imam Syafi'i bisa memandang umat Islam yang lain? Kok aku di alam lain, apa di alien, apa di luar angkasa? Kok mereka punya fasilitas bagus? Mereka punya kipas angin, punya AC, saya dulu gak punya. Tapi malah aku semangat. Dulu fasilitas terbatas, tapi mereka semangat baca. Kita ini sudah indah sekali masjid-masjid, rumah kita, tetapi malah kita malas beribadah, malas mendekat dengan Al-Quran. Al-Quran ini jadi mukjizat. Orang tuh militer bisa hafal Quran. Di Mesir ada seorang syekh dari Mesir, 8 bulan duduk di sebelah radio dengerin Quran, 8 bulan. Beliau hafal Quran 30 juz. Berarti bukan mereka yang, tapi kita ini yang buta hati. Itu bukan urusan mata ini, nggak ada urusan di sini. Ainaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub. Ini butanya di sini kita. Karena kita nggak mau dekat dengan Al-Quran. Kalau kita lihat orang tunanetra aja bisa hafal Quran, luar biasa hebatnya. Itulah mukjizat Al-Quran sini. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya sudah tidak ada bekasnya, hilang dan habis di zaman mereka. Tidak ada bekas. Kecuali mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran, abadi sampai hari kiamat, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan susunan surat Al-Quran, mukjizat semua. Coba kita pegang bagian Al-Quran yang terakhir, surat-surat yang pendek yang kita hafal. Surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Di akhir ayatnya, setiap akhir surat menyambung dengan awal surat berikutnya. Akhir Al-Fatihah menyambung dengan awal Al-Baqarah. Akhir Al-Baqarah menyambung dengan awal Ali Imran. Akhir Ali Imran menyambung dengan awal surat An-Nisa. Dan begitu terus sampai An-Nas. Saya sambung Al-Baqarah, Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, kemudian di juz 30. Di akhir surat Al-Fatihah Allah berfirman, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka yang sesat, mereka yang dimurkai, Yahudi dan Nasrani. Coba, kalau Anda tidak mau disebut sesat dan dimurkai, berpegang kepada Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Membawa petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan disebutkan ciri-cirinya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata dan seterusnya. Coba kita pindah juz 30. Allah berfirman, wa yamna'una al-ma'un. Ada orang kikir, orang bakhil, tidak mau berbagi sedikit pun. Sampai orang tersebut jarum tetangganya mau pinjam, dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau kasih ke tetangganya. Coba para jamaah, Allah ingin berpesan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jika penduduk bumi menghalangi kebaikan, tidak mau berbagi, bersama aku akan berikan nikmat yang banyak. Surat berikutnya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku akan memberikanmu nikmat banyak. Kautsar itu nama sungai di surga. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membencimu, yang mengatakan kau terputus, tidak punya keturunan laki-laki, mereka yang terputus. Dan mereka orang kafir, tidak kenal hikmah dari Allah. Maka surat berikutnya, qul ya ayyuhal kafirun. Di akhir surat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi ingat, nanti ada suatu waktu pertolongan Allah turun sampai banyak orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah datang dan menaklukkan Makkah tahun 8 Hijriah. Kalau engkau mendapatkan kemenangan, jangan sombong, jangan angkuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Selalu bertasbih memuji Allah, wastaghfir, memohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwab. Allah Maha menerima taubat. Tapi ada makhluk-makhluk tidak akan diterima. Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir fase tabbat fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari api. Orang membayangkan gimana tali dari api? Itu bukan urusan kita, karena urusan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Itu Al-Quran, itu nikmat. Al-Quran itu obat. Allah berfirman, "Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Al-Quran kalau dibaca kepada orang sakit, bisa Allah berikan kesembuhan. Dan itu penelitian dokter dari Jepang, namanya Dr. Emoto. Beliau menjelaskan, air kalau dibacakan Al-Quran itu terbentuk kayak kristal. Tapi kalau berbicara kasar atau kata-kata yang tidak pantas, itu pecah kristal itu. Itu semua dari Al-Quran. Dan kalau kita bahas tentang Al-Quran, bisa jadi kita sholat tarawihnya menjelang subuh. Bahkan bisa lanjut disambung dengan besok. Mudah-mudahan, insya Allah kita jangan cuma hanya dengerin ya. Halo? Masih hidup? Nah, jangan pura-pura nggak denger ya. Jadi jangan cuma dengerin doang, tapi kita pulang ke rumah baca 5 ayat Al-Quran selepas sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 ayat saja. 5 kali 5 25. Bisa 1 halaman lebih dalam sehari. Ya, mudah-mudahan jangan kita sekali-kali kasih sisa waktu kita untuk Al-Quran, tapi berikan waktu yang berkualitas untuk Al-Quran. Gak pantas kalau Anda bilang, kalau saya punya waktu baca Quran. Tidak pantas, karena itu firman Allah. Berikan waktu yang berkualitas untuk Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita hidup. Dengan Al-Quran insya Allah kita berharap meninggal dunia, dan kita bisa berharap mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat kali ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, saya percaya di sini semua yang ada di Masjid Surakarta malam ini minimal sudah khatam 1-2 kali. Saya yakin itu, jangan tersenyum, karena nanti saya susah langsung. Saya yakin yang ada malam ini sudah minimal 1 kali khatam. Ya, mudah-mudahan bukan khatam juz amma aja ya. Insya Allah khatam 30 juz. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, didik anak kita jadi pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Itu menjadi kemuliaan bagi kita di hari kiamat nanti. Kita mendapatkan cahaya, kita mendapatkan mahkota dari cahaya yang lebih terang dibanding matahari, dan bisa mendapatkan jumlah kebesaran sebagaimana dalam hadis berikutnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat, dan di akhirat di surga Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.